Kamu hanya sampah masyarakat yang mencari simpati murahan. Dengar baik-baik semuanya. Pria ini, dia datang untuk merengek dan meminta belas kasihan. Pria ini hanyalah pengemis. Teriakan itu memantul di dinding kaca gedung. Raka berbalik dan diiringi tatapan menghakimi para tamu, ia berjalan keluar dari gedung. Namun, Alisa belum tahu bahwa dari penghinaan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Halo para penonton Dewa Nara dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa tulis di kolom komentar kalian sedang mendengarkan dari kota mana saja. Sekarang mari kita mulai kisahnya. Pagi di Jakarta adalah pertempuran dan bagi Raka itu dimulai dengan aroma kopi yang menenangkan, jauh dari hiruk-pikuk jalanan. Raka bukanlah pemilik kedai kopi, ia hanya seorang barista. Namun, di balik celemeknya yang bersih, ia menyimpan ambisi sebesar langit. Hidup Raka sederhana, penuh perhitungan. Setiap sen yang ia hasilkan bukan untuk dirinya, melainkan untuk biaya pengobatan adiknya, Devi, yang mengidap penyakit langka. Impian Raka mengumpulkan cukup uang untuk operasi Devi, dan, yang lebih besar lagi, mengembangkan bibit kopi unggul milik mendiang ayahnya. Uang tidak membeli kebahagiaan, tapi ia membeli waktu, bisik Raka pada dirinya sendiri setiap kali ia mengelap meja kafe. Kafe tempat Raka bekerja, The Daily Grind, letaknya strategis, tepat di seberang jalan dari kawasan elit bisnis yang dihiasi gedung-gedung kaca berkilauan. Raka melihat mobil-mobil mewah berderet setiap hari, menyaksikan para eksekutif dan sosialita turun dengan sepatu mengilap. Ia tidak iri, ia hanya merasa jarak antara dunianya dan dunia mereka adalah jurang yang tak terukur. Di sisi lain jurang itu, ada Alisa Dananjaya. Alisa adalah pewaris tunggal Dananjaya Group, sebuah kerajaan properti. Dunia Alisa adalah dunia yang selalu wangi, ber-AC, dan bebas dari kata kurang. Ia cantik, modis, dan ini yang menjadi masalah terbesarnya, sangat terbiasa mendapatkan segalanya. Bagi Alisa, hidup harus sempurna. Dan kesempurnaan datang dalam bentuk barang-barang bermerek, pelayanan bintang 5, dan orang-orang yang tahu di mana posisi mereka, yaitu di bawah Alisa. Hari itu, Alisa sedang terburu-buru. Ia harus menghadiri pertemuan penting di kantor ayahnya. Kopi pagi harus sempurna. Sopirnya mengantar Alisa tepat di depan The Daily Grind. Alisa, yang biasanya hanya memesan dari kafe hotel bintang 5, terpaksa mampir karena kafe langganannya sedang tutup. Ia melangkah masuk, aura angkuhnya mengisi ruang kafe sederhana itu. Mata Alisa hanya fokus pada mesin kasir, mengabaikan senyum ramah pelayan dan dekorasi yang hangat. Raka sedang meracik pesanan. Ketika ia mengangkat wajahnya, pandangannya bertemu dengan Alisa untuk sepersekian detik. Alisa memesan dengan nada datar. Kopi hitam, harus panas, jangan terlalu pahit, cepat. Raka hanya mengangguk sopan, menyimpan komentar tentang nada bicara Alisa. Ia fokus pada tugasnya. Saat Raka menyajikan kopi itu, tangannya yang sudah lelah sedikit goyah, membuat setetes kecil kopi menetes di tepi cangkir Alisa. Alisa terdiam. Ia memandang tetesan kecil itu, lalu mengangkat pandangannya, menatap Raka dari atas ke bawah. Hei, suaranya tajam, tapi pelan. Lain kali, pastikan tanganmu stabil. Aku membayar untuk kesempurnaan. Bahkan, setetes noda ini merusak hariku. Raka merasakan pipinya memanas, bukan karena marah, tapi karena malu. Ia membungkuk. Mohon maaf Nona, saya akan lap. Tidak perlu, potong Alisa, mengambil cangkir itu dengan ujung jari, seolah-olah itu barang kotor. Tanpa mengucapkan terima kasih, Alisa berbalik dan meninggalkan kafe, menyisakan hawa dingin dan sedikit rasa sakit di hati Raka. Raka menatap punggung Alisa yang menjauh, lalu menatap tangannya sendiri. Tangan yang bekerja keras, tangan yang merawat Devi, tangan yang mencoba mewujudkan impian ayahnya. Raka berjanji pada dirinya sendiri.
Ia akan bekerja lebih keras agar suatu hari nanti tidak ada lagi orang yang berhak menatapnya dengan pandangan meremehkan seperti Alisa. Janji itu bukan lahir dari dendam, melainkan dari dorongan untuk membuktikan diri demi masa depan adiknya, Devi. Sore harinya, Raka berganti seragam. Pekerjaan malamnya dimulai. Selain menjadi barista di pagi hari, Raka juga bekerja sebagai asisten teknis lepas di sebuah perusahaan konsultan kecil. Pekerjaan ini menuntut Raka untuk melakukan instalasi dan pemeliharaan sistem jaringan. Pekerjaan yang benar-benar berbeda, jauh dari aroma kopi. Malam itu, Raka mendapat kabar mengejutkan dari atasannya, Pak Hari. "Raka, kamu dapat tugas besar, sangat mendesak," kata Pak Hari dengan nada tegang di telepon. "Proyek ini dari klien super besar kita. Mereka butuh tim ahli jaringan untuk audit keamanan dan upgrade cepat. Kerjanya di gedung mereka. Ini kesempatan emas." Raka tercekat. "Klien super besar? Di mana, Pak?" "Dananjaya Group," jawab Pak Hari singkat. Mendengar nama itu, tenggorokan Raka terasa kering. Dananjaya Group, itu adalah nama keluarga Alisa. Raka langsung membayangkan gedung tinggi berkilauan yang ia lihat setiap pagi dari jendela kafenya. Keesokan paginya, Raka sudah berdiri di lobi utama Dananjaya Group. Ia mengenakan kemeja rapi yang paling bagus dan membawa tas ransel berisi peralatan teknisnya. Lobi itu bak istana modern, marmer mengilap, lampu kristal, dan keamanan yang sangat ketat. Saat Raka menunggu akses masuk, ia melihat Alisa. Alisa baru saja turun dari lift eksekutif, dikelilingi oleh staf yang menunduk hormat. Ia terlihat lebih memukau dan berkuasa di lingkungan aslinya. Alisa sedang berbicara dengan asistennya tentang penanganan event amal besar yang akan datang. "Pastikan semua vendor diaudit ketat. Aku tidak mau ada satupun elemen yang merusak citra Dananjaya. Ingat, hanya yang terbaik dari yang terbaik," ucap Alisa tegas, suaranya bergema samar-samar. Raka segera memalingkan wajahnya, berharap Alisa tidak melihatnya. Ia ingin membiarkan kesalahpahaman tentang dirinya sebagai barista kafe tetap terkubur. Di sini, ia adalah seorang teknisi, ia harus profesional. Saat Raka memasuki ruang kantor yang ditugaskan, pikiran tentang Alisa sedikit teralihkan. Ia fokus pada laptop dan kabel-kabel. Seiring berjalannya hari, Raka menyadari bahwa ini bukan sekedar pekerjaan teknis biasa. Perusahaan Dananjaya sedang menyiapkan sebuah presentasi besar yang sangat rahasia, dan tugas Raka adalah memastikan jaringan tidak dapat ditembus. Namun, di tengah kesibukannya, Raka menemukan sesuatu yang lebih penting. Di salah satu dokumen internal yang tidak sengaja terbuka di komputernya, ia melihat informasi tentang program tanggung jawab sosial perusahaan CSR Dananjaya. Program tersebut fokus pada bantuan medis untuk anak-anak kurang mampu. Tiba-tiba, ada secercah harapan. Raka teringat adiknya, Devi. Dana yang dijanjikan program ini bisa menutupi sebagian besar biaya operasi Devi. Mendapatkan akses atau rekomendasi ke program ini akan menjadi jalan pintas yang sangat ia butuhkan. Raka kini berada dalam dilema moral yang pelik. Ia harus tetap bekerja di bawah hidung Alisa, wanita yang menghinanya, demi pekerjaan dan demi Devi. Ia melihat selembar memo yang jatuh dari meja, yang ternyata adalah jadwal harian Alisa. Di sana tertera, jam 4 sore, cek lokasi kafe elit untuk persiapan gala dinner amal. Raka sadar, untuk mendapatkan informasi atau koneksi tentang program CSR itu, ia harus mendekati sumbernya, Alisa. Tapi bagaimana caranya, sementara Alisa memandangnya serendah debu? "Aku harus melakukannya," bisik Raka, memungut memo yang berisi jadwal harian Alisa. Keputusan sudah bulat. Demi Devi, Raka harus mencari cara untuk berbicara dengan Alisa mengenai program CSR Dananjaya, meskipun ia harus menelan harga dirinya dalam-dalam. Ia kembali ke rumah kontrakannya dan melakukan riset. Ia mempelajari laporan-laporan CSR Dananjaya Group. Rupanya, program ini sangat ketat dan hanya menerima rekomendasi dari internal stakeholder. Ia perlu dukungan Alisa, atau setidaknya seseorang yang dekat dengannya.
Keesokan harinya, Raka tiba lebih awal di kantor Danang Jaya. Ia sengaja menunggu di area server, sebuah tempat yang seharusnya sepi, berharap mendapat momen yang tepat untuk interaksi yang tidak terlalu mencolok. Sekitar pukul 10 pagi, sebuah kepanikan kecil terjadi di lantai eksekutif. Alarm berbunyi pelan dan beberapa staf terlihat panik. Tak lama kemudian, seorang asisten berlari ke ruang server, wajahnya pucat. "Teknisi, cepat! Komputer Nona Alisa mati total. Semua data presentasi pentingnya hilang. Dia bisa marah besar." Raka segera mengambil tas peralatannya dan mengikuti asisten itu menuju kantor Alisa. Kantor Alisa adalah mahakarya minimalis. Dinding kaca, pemandangan kota yang menakjubkan, dan meja kerja yang rapi. Di tengah kemewahan itu, Alisa berdiri di samping monitor gelap. Raut wajahnya menunjukkan perpaduan antara ketegasan dan keputusasaan yang tertahan. Alisa menoleh ke pintu. Ia tidak mengenali Raka, yang kini mengenakan kemeja berbeda dan tanpa celemek barista. Ia hanya melihat seorang pria membawa peralatan. "Cepat perbaiki, aku tidak peduli bagaimana caranya, tapi kembalikan fileku," perintah Alisa, nadanya dingin dan menuntut. Raka duduk di kursi Alisa dan mulai bekerja. Ia melihat Alisa hanya fokus pada kegagalannya, tanpa menyadari siapa yang duduk di depannya. Saat Raka membuka casing komputer, ia harus mengakui sistem Alisa sangat rumit. Dibutuhkan keahlian dan ketenangan untuk mengatasinya. Alisa mondar-mandir di belakang Raka. "Hei, kamu, teknisi," panggilnya, tak repot-repot menanyakan nama Raka. "Apa yang terjadi? Aku butuh jaminan data itu kembali. Aku tidak membayar orang murahan untuk sekedar menekan tombol restart." Kalimat itu, meskipun tidak mengandung umpatan, menghantam Raka seperti tamparan. Istilah orang murahan menggema kembali ke hari kopi tumpah itu. Raka menarik nafas dalam-dalam, menelan rasa sakit hati itu. Ia tidak boleh terpancing, fokus pada Devi, fokus pada tujuannya. "Nona," jawab Raka tenang, tanpa menoleh. "Komputer Anda mengalami error sistem karena terlalu banyak beban file terenkripsi. Saya sedang mencoba menyelamatkan data Anda melalui recovery system. Membutuhkan waktu, tapi data Anda akan aman." Alisa mendengus. "Jangan buat alasan teknis yang membingungkan, hanya selesaikan." "Dan lain kali, katakan pada bosmu, kirimkan teknisi yang benar-benar berkualitas, bukan yang terlihat seperti ini." Alisa memberi isyarat ke arah kemeja Raka yang sederhana. Tiba-tiba, komputer itu hidup kembali. Semua file berhasil dipulihkan. Alisa terkejut. Staf yang tadi panik, kini menghela napas lega. "Ini," kata Raka, bangkit dari kursi dan menyerahkan sebuah flash drive yang berisi cadangan data. "Selalu buat cadangan untuk data sepenting ini, sebagai pencegahan." Alisa mengambil flash drive itu dengan ragu. Untuk pertama kalinya, ada jeda dalam kesombongannya. "Baiklah, terima kasih," ucapnya nyaris tidak terdengar. Saat Raka berbalik menuju pintu, Alisa memanggilnya kembali. "Tunggu," kata Alisa. Ia melangkah mendekat, sedikit lebih manusiawi tanpa perisai kesombongannya. "Tentang proyek amal, ini sangat penting bagiku. Ayahku mengandalkanku. Kalau sampai gagal..." Suaranya memelan, menunjukkan kerentanan bahwa di balik topeng pewaris ada tekanan besar. Ini adalah celah. Raka melihat kesempatan emas untuk memperkenalkan dirinya dan misinya. Namun, tepat sebelum Raka bisa membuka mulut, asisten Alisa masuk dengan panik. "Nona Alisa, ada panggilan video darurat dari kantor pusat. Anda harus segera bersiap." Alisa kembali ke mode putri konglomerat. Ia hanya mengangguk ke arah Raka dan berkata dengan nada final, "Bagus, pekerjaanmu selesai. Kamu boleh pergi." Raka hanya bisa menata pintu yang tertutup. Ia sudah selangkah lagi. Ia sudah melihat sekilas betapa pentingnya proyek amal itu bagi Alisa. Ia tahu kesempatan selanjutnya ada di gala dinner yang akan diadakan di kafe elit. Raka kembali ke kafe tempat ia bekerja, The Daily Grind. Sambil meracik latte, pikirannya dipenuhi oleh kafe elit. Kafe elit adalah simbol kemewahan yang ekstrim, tempat di mana Raka hanya bisa melihatnya dari seberang jalan. Namun untuk Devi, ia harus nekat melintasi batas tersebut. Raka memutuskan untuk melakukan penyelidikan. Ia harus tahu apakah ada cara baginya untuk mendekati Alisa di acara itu.
Malam harinya, Raka mengendarai motor tuanya menuju kawasan kafe elit. Ia memarkir motor agak jauh, lalu berjalan kaki mendekati kafe tersebut. Kafe elit terletak di atap gedung pencakar langit. Pemandangan malam kota dari sana pasti luar biasa, dan harganya pasti tak terjangkau. Malam itu, kafe elit sedang mempersiapkan gala dinner besar. Mobil-mobil catering dan van logistik silih berganti. Raka memperhatikan dengan seksama. Ia melihat sebuah truk kecil dengan logo catering yang dikenalnya. Salah satu pegawainya adalah teman lama Raka, bernama Udin. Raka bergegas mendekati Udin. "Udin, kamu yang pegang catering untuk acara di atas." Udin, seorang pria dengan keringat di dahi, mengangguk. "Raka, iya nih, acara penting banget. Makan malam amal untuk klien super mega elit. Semuanya serba ketat. Aku nyaris tidak bisa masuk." Raka melihat celah. "Udin, aku ada urusan penting di atas sana. Urusan pekerjaan teknis yang belum selesai di Danang Jaya. Bisakah kamu bantu aku menyelinap masuk?" Udin menatap Raka dengan ragu. "Waduh kah, keamanannya gila-gilaan. Tapi karena kita teman lama, aku bisa bilang kamu asisten cateringku. Tapi kamu harus ikut aturannya. Pakai seragam ini, jangan banyak bicara, dan tetap di area servis. Jangan sampai ada yang tahu kamu bukan kru catering." Raka merasakan detak jantungnya meningkat. Ini adalah risiko besar. Jika ketahuan, ia akan dianggap penyusup dan dihina habis-habisan. Tapi ini adalah kesempatan satu-satunya untuk mendekati Alisa tanpa asistennya yang menghalangi. "Setuju," kata Raka, tekadnya membara. "Terima kasih, Din. Ini demi sesuatu yang sangat penting." Raka segera mengenakan seragam catering yang kebesaran, menyembunyikan identitasnya. Ia kini menjadi bagian tak terlihat dari hiruk-pikuk persiapan. Ketika Raka naik ke lantai puncak kafe elit, pemandangan itu membuatnya terperangah. Lampu kristal memantul di lantai marmer, bunga-bunga segar yang mahal menghiasi setiap sudut. Ini adalah panggung kemewahan yang jauh lebih megah dari yang pernah ia bayangkan. Raka membantu Udin meletakkan peralatan dan mengatur piring. Ia menjaga pandangannya tetap rendah, seperti yang diinstruksikan Udin, menjadi bagian dari latar belakang. Saat sedang mengatur meja di sudut ruangan, ia melihat Alisa. Alisa tampak seperti ratu malam itu. Ia mengenakan gaun yang berkilauan, sedang berbicara dengan seorang pria parubaya yang terlihat sangat penting. Mereka membahas detail akhir gala dinner amal. Raka mendengar sekilas percakapan mereka. "Semua harus sempurna, Ayah. Malam ini penentuan reputasi kita di mata para donatur," kata Alisa. Nadanya penuh ketegasan, namun ada ketakutan tersembunyi. Melihat Alisa dari dekat, Raka merasakan campuran emosi. Marah karena penghinaannya, tapi juga iba melihat beban di pundaknya. Raka melihat sebuah dokumen terjatuh dari tas Alisa di dekat kakinya. Itu adalah salinan proposal program CSR yang sangat Raka cari. Raka membungkuk dengan cepat untuk mengambilnya. Saat tangannya hampir menyentuh kertas itu, "Hei, apa yang kamu lakukan di sana?" Suara berat dan tajam itu milik pria parubaya di samping Alisa, yang ternyata adalah ayah Alisa, Tuan Danang Jaya. Raka mengangkat wajahnya terkejut. Tuan Danang Jaya memandangnya dengan pandangan menyelidik yang jauh lebih keras daripada tatapan Alisa. Alisa menoleh, sedikit terkejut, namun segera kembali ke mode tegasnya. Ia bahkan tidak mengenali Raka dalam balutan seragam catering yang kebesaran itu. Raka membungkuk sedikit, bergerak cepat untuk mengambil kertas yang jatuh tanpa menyentuhnya. "Maaf Tuan," ujar Raka dengan suara rendah yang sopan, mengikuti instruksi Udin agar tidak banyak bicara. "Saya hanya mengecek karpet, memastikan tidak ada noda sebelum acara dimulai." Tuan Danang Jaya mengerutkan kening, tidak sepenuhnya percaya. "Karpet? Kau terlihat mencurigakan. Biasanya para pelayan tidak terlalu peduli dengan karpet di bawah sana." Ia menunjuk pada selembar dokumen yang tergeletak. "Itu dokumen penting. Kenapa kau tidak segera mengambilnya?" Alisa yang menyadari dokumen itu adalah proposal amalnya, segera mengambilnya dengan cepat. "Ayah, biar aku yang urus. Dia ini hanya pelayan, mungkin dia gugup." Kata-kata hanya pelayan dari Alisa menusuk, tetapi Raka tahu itu adalah perisai terbaiknya saat ini.
Ia harus memanfaatkan status tak terlihat ini. Raka memanfaatkan momen Alisa mengambil dokumen untuk melirik detailnya sekilas. Ia melihat logo program CSR, Harapan Sejati. "Ya Nona, benar, saya gugup," kata Raka menundukkan kepala. "Saya permisi untuk kembali ke area servis." Tuan Danang Jaya membiarkan Raka pergi, tetapi pandangannya tetap mengawasi sampai Raka menghilang di balik pintu dapur. Saat kembali ke area dapur, Udin menarik Raka ke sudut. "Gila Kak, itu tadi Tuan Danang Jaya, jantungku copot." "Aku bilang kan jangan mencolok." "Maaf Din, ada dokumen penting yang jatuh, aku nyaris mengambilnya," jelas Raka. Ia menepuk bahu Udin. "Tapi aku dapat informasi penting, program CSR mereka namanya Harapan Sejati." Raka kini berada di tengah kekacauan catering. Sambil membantu mengangkat nampan makanan, ia mencoba menyusun strategi. Ia harus menemukan cara untuk meninggalkan surat permohonan atau paling tidak mendapatkan kontak yang bertanggung jawab atas program Harapan Sejati. Di sela-sela pekerjaannya, Raka melihat Alisa di ruang tunggu eksekutif. Ia terlihat sedang berbicara di telepon dengan nada frustrasi. "Aku sudah bilang, aku butuh slide presentasi yang paling mutakhir. Kita tidak bisa menampilkan data lama." Raka mendengar Alisa berbicara dengan nada panik. Tiba-tiba, jaringan listrik di dapur berkedip-kedip, diikuti padam total di area servis. Kepanikan menyebar, koki berteriak, dan alarm cadangan menyala. Ini adalah momen teknis. Raka sadar ia adalah satu-satunya yang bisa mengatasi masalah ini. "Saya tahu cara memperbaikinya," seru Raka pada Udin. "Ini pasti masalah di breaker utama, saya bisa mengatasinya." Raka melepas celemek cateringnya dan berlari ke ruang utilitas. Dalam hitungan menit, Raka berhasil menstabilkan jaringan listrik dan mengembalikan daya. Saat Raka keluar, di lorong ia bertemu dengan Alisa. Wajah Alisa tampak sangat lega melihat lampu kembali menyala. "Apa yang terjadi?" tanya Alisa. Raka kini hanya mengenakan kemeja dan celana kerjanya, berdiri tegak. Ini adalah kesempatan terakhirnya sebelum pesta dimulai. "Masalah listrik Nona sudah teratasi," jawab Raka. "Ngomong-ngomong, saya Raka, teknisi dari KSC. Saya yang memulihkan data Anda kemarin, dan saya ingin bertanya tentang program." Alisa menghentikannya dengan lambaian tangan yang elegan tetapi meremehkan. Ia salah mengartikan pelepasan celemek catering Raka dan kembalinya daya listrik. Alisa berpikir Raka adalah multitasker serabutan yang bekerja serabutan di dua bidang. "Sudahlah Raka, aku tidak peduli kamu tukang catering atau tukang listrik. Yang penting semuanya berjalan. Tapi jangan manfaatkan momen ini untuk menggangguku," ucap Alisa dingin. Ia mengeluarkan beberapa lembar uang tunai yang nilainya melebihi gaji mingguan Raka. Alisa meletakkan uang itu ke tangan Raka tanpa kontak mata. "Ini tip untukmu. Sekarang kembali ke tempatmu dan pastikan tidak ada lagi kekacauan di acara pentingku." Raka terdiam. Ia menatap uang di tangannya, lalu menatap Alisa. Ia diperlakukan seperti pengemis yang diberi sedekah atas pekerjaannya. Harga dirinya terasa diinjak. Ia datang untuk memohon harapan demi adiknya, tapi yang ia terima hanyalah penghinaan dan uang receh dari wanita kaya ini. Raka menahan napas. Ia tidak membuang uang itu. Ia menyimpannya, membiarkan penghinaan itu menjadi bahan bakar. Ia harus fokus. Ia harus berbicara tentang Devi. Malam telah tiba, dan para tamu undangan mulai memadati kafe elit. Para sosialita dan konglomerat berdatangan memamerkan gaun mewah dan perhiasan berkilauan. Raka, yang kini kembali mengenakan seragam catering, merasa seperti bayangan yang bergerak di antara cahaya-cahaya yang terlalu terang. Di tengah keramaian, Raka akhirnya melihat sasaran utamanya. Alisa berdiri di panggung kecil, bersiap untuk memberikan pidato pembukaan acara amal. Di sampingnya, terdapat papan pajangan besar yang menampilkan logo program CSR Harapan Sejati. Raka bergerak cepat ke area servis. Ia tahu, setelah pidato, Alisa akan bergerak ke meja donasi. Itu adalah satu-satunya kesempatan yang ia miliki untuk mendekati Alisa tanpa terkesan mengganggu pekerjaan. Saat mengatur minuman di stasiun layanan, Raka mengeluarkan selembar kertas lusuh dari sakunya.
Itu adalah surat permohonan yang ia tulis semalaman, berisi detail kondisi Devi dan permohonan agar Danang Jaya Group mempertimbangkan adiknya dalam program Harapan Sejati. Ia harus menyerahkannya. Udin mendekati Raka dengan mata melotot. "Kak, aku lihat kau tegang banget. Ingat, jangan sampai ketahuan." "Din, aku harus lakukan ini," bisik Raka, menatap lurus ke arah Alisa. "Ini untuk Devi. Jika aku tidak bicara dengannya sekarang, aku mungkin tidak akan pernah mendapat kesempatan lagi." "Tapi kenapa di sini, Kak? Tunggu dia di luar." "Tidak bisa. Di luar dia dikelilingi pengawal. Di sini, di acara amalnya sendiri, dia harusnya lebih terbuka pada permohonan." Raka melihat Alisa naik ke panggung. Lampu sorot menyinari wajahnya. Ia tampak berwibawa, berbicara tentang pentingnya empati dan membantu sesama. Ironi itu mencekik Raka. Wanita yang meremehkannya kini berbicara tentang kasih sayang. Pidato Alisa berakhir dengan tepuk tangan meriah. Tepat seperti yang Raka duga, Alisa berjalan menuju meja donasi, diikuti oleh kerumunan kecil pewarta dan donatur. Raka mengambil nampan perak kosong dan meletakkan surat permohonan itu di bawahnya. Ia berjalan pelan, menyamar sebagai pelayan yang sedang membersihkan meja di sekitar area Alisa. Ia semakin dekat, jantungnya berdebar kencang. Ini adalah momennya. Saat Alisa sedang berpose untuk foto pers, Raka mendekat ke meja dan dengan cepat mengeluarkan surat permohonan itu dari bawah nampan. Ia meletakkannya di sudut meja, dekat dengan tas tangan Alisa, berharap Alisa akan melihatnya setelah keramaian reda. Gagal. Tiba-tiba, seorang pewarta bergerak cepat ke arah Alisa, menyebabkan Alisa terkejut dan tanpa sengaja menyenggol nampan perak di tangan Raka. Nampan itu bergeser, membuat botol air mineral di atasnya jatuh dan isinya membasahi ujung gaun mewah Alisa. Alisa memekik pelan. Suasana yang tadinya meriah mendadak hening. Semua mata tertuju pada Alisa yang terkejut dan kemudian pada Raka, si pelayan canggung yang berdiri kaku memegang nampan. Surat permohonan Raka yang lusuh, yang basah terkena air, kini tidak lagi tersembunyi. Surat itu tergeletak di samping gaun Alisa yang basah, memperjelas identitas Raka sebagai seorang pemohon. Alisa menatap gaunnya yang mahal, lalu menatap surat permohonan yang basah, dan akhirnya matanya bertemu dengan mata Raka. Wajah Alisa memerah, bukan karena air, tetapi karena amarah dan rasa malu yang luar biasa di hadapan para konglomerat yang datang. Keheningan yang mengerikan menyelimuti kafe elit. Para tamu yang tadinya riuh, kini menahan napas. Raka yang sepenuhnya menyadari betapa buruk situasinya mencoba untuk meminta maaf. "Nona Alisa, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak sengaja. Ada wartawan yang..." "Diam," potong Alisa. Ia tidak lagi peduli dengan wartawan atau tamu. Semua beban dan tekanan yang ia rasakan selama persiapan acara ini meledak. Alisa membungkuk cepat, mengambil surat permohonan Raka yang basah itu, dan mengangkatnya tinggi-tinggi. "Apa ini?" tanyanya dengan suara keras yang memekakkan telinga. "Ini permohonan? Permohonan apa? Saat kau seharusnya melayani, kau malah mencoba menyelinap dan merusak gaun seharga separuh gajimu setahun." Raka merasakan semua pasang mata menatapnya. Matanya mulai berkaca-kaca, bukan karena air mata, tetapi karena panasnya rasa malu yang membakar harga dirinya. "Nona Alisa, saya mohon, ini sangat penting," bisik Raka, mencoba mengambil kembali suratnya. Alisa menarik tangannya menjauh. Ia menatap surat itu sekilas, membaca tulisan tentang penyakit Devi, lalu tertawa sinis. Tawa itu kosong dan penuh penghinaan. "Oh, harapan sejati untuk adikmu yang sakit?" Alisa menggeleng-gelengkan kepalanya dengan dramatis. Ia menunjuk Raka dengan jari telunjuknya yang dihiasi berlian, memastikan semua orang di ruangan itu mendengarkan. "Dengar baik-baik semuanya. Pria ini, pria yang berdiri di sini, yang pagi hari membuat kopi, siang hari memperbaiki kabel, dan malam ini menjadi pelayan catering yang canggung." Alisa berhenti sejenak, mengambil nafas panjang untuk penekanan. "Pria ini hanyalah pengemis,
Teriakan itu memantul di dinding kaca kafe elit. Alisa melemparkan surat permohonan yang basah itu ke lantai, tepat di kaki Raka. Dia tidak datang untuk melayani, dia datang untuk merengek dan meminta belas kasihan, mencoba memanfaatkan acara amal ini. Kamu pikir dengan merusak gaunku aku akan memberimu uang? Kamu hanya sampah masyarakat yang mencari simpati murahan. Kata-kata itu, pria ini hanya pengemis, menghancurkan Raka. Bukan karena isinya, tetapi karena diucapkan oleh wanita yang ia anggap target harapannya dan di hadapan puluhan orang penting yang bisa saja menjadi penyokong Devi. Air mata yang ia tahan sejak tadi akhirnya tumpah. Air mata Raka jatuh ke lantai marmer yang mengilap, bercampur dengan sisa tetesan air dari nampan yang jatuh. Tuan Danang Jaya yang berdiri di belakang Alisa berusaha menenangkan putrinya. Alisa, sudah cukup, kendalikan dirimu. Tetapi Alisa sudah terlanjur lepas kendali. Ia menoleh ke petugas keamanan, usir dia. Dan pastikan perusahaan catering ini tidak akan pernah bekerja untuk Danang Jaya Group lagi. Raka tidak melawan, ia hanya menatap Alisa, matanya yang sedih namun kini dipenuhi tekad. Ia memungut suratnya yang basah, melipatnya dengan rapi, dan menatap Alisa untuk yang terakhir kali. Terima kasih atas pelajaran ini, Nona Alisa, ucap Raka pelan, suaranya bergetar karena emosi yang tertahan. Saya tidak akan melupakan hari ini. Raka berbalik dan diiringi tatapan menghakimi para tamu, ia berjalan keluar dari kafe elit. Ia meninggalkan kemewahan, tetapi membawa kembali harga dirinya, kini hancur berkeping-keping. Di balik pintu yang tertutup, Alisa, yang masih dipenuhi amarah, tidak menyadari bahwa di antara kerumunan tamu yang menonton, ada sepasang mata yang merekam seluruh insiden itu menggunakan ponsel mereka. Raka kembali ke rumah kontrakannya dalam keadaan terpukul. Bukan hanya karena harga dirinya, tetapi juga karena harapan terakhirnya untuk Devi. Surat permohonan itu kini telah ternoda oleh air dan penghinaan. Ia menceritakan apa yang terjadi pada Udin, yang ikut merasa bersalah dan terkejut karena insiden itu berujung pada pemutusan kontrak Dananjaya Group dengan perusahaan catering mereka. Aku minta maaf kah, semua gara-gara aku, sesal Udin. Bukan salahmu Din, salahku karena aku terlalu naif, jawab Raka lirih memegang surat basah Devi. Aku harus mencari cara lain. Namun, saat Raka sedang mencoba menenangkan diri, teleponnya terus berdering. Teman-temannya mengirimkan pesan dengan tautan yang sama. Tautannya mengarah ke sebuah video berdurasi 2 menit dengan judul yang eksplosif. Hinaan tangan berlian, putri konglomerat hancurkan harga diri pria miskin di acara amal. Video itu adalah rekaman penuh yang menangkap setiap kata-kata tajam Alisa, terutama jeritan, pria ini hanyalah pengemis. Fokus kamera secara brutal menyorot wajah sedih Raka, air mata yang jatuh, dan surat permohonan yang dilempar. Dalam waktu semalam, video itu menjadi trending topik nasional. Gelombang kecaman digital yang masif langsung menyerbu media sosial. Publik terbelah, tetapi mayoritas besar berdiri di sisi Raka. Ia digambarkan sebagai everyman yang berjuang demi adiknya, dihancurkan oleh arogansi kelas atas. Komentar-komentar di media sosial memanas. Keesokan harinya, Tuan Danang Jaya memanggil Alisa ke kantornya. Wajahnya gelap dan marah. Apa yang sudah kamu lakukan, Alisa? Tuan Danang Jaya membanting tablet di mejanya, menampilkan grafik penurunan saham. 1 malam, 1 video, dan kita kehilangan miliaran. Semua kontrak donasi untuk harapan sejati dibatalkan. Alisa, meskipun angkuh, sangat terkejut dan ketakutan. Ia selalu berpikir ia bisa mengendalikan segalanya, tetapi ia tidak pernah menduga kekuatan media sosial. Aku hanya emosi, Ayah. Dia yang menumpahkan air di gaunku di depan semua orang, bela Alisa, suaranya bergetar. Emosi? Emosimu menghancurkan reputasi yang kubangun selama 30 tahun. Dan yang lebih parah, kau menghancurkan program harapan sejati yang seharusnya memberimu citra baik. Bentak Tuan Danang Jaya. Siapa nama pria itu? Aku harus menemuinya. Kita harus menutup mulutnya sebelum semuanya terlambat.
Sementara Alisa terancam kehilangan segalanya, Raka justru mendapat perhatian yang tidak ia inginkan. Kisahnya yang viral membuat banyak stasiun TV dan influencer mencari Raka. Saat Raka sedang bekerja di kafe, mencoba mengabaikan teleponnya yang terus berdering, sebuah mobil mewah berhenti di depan kafe. Pintu mobil terbuka dan yang keluar adalah Alisa. Alisa datang sendirian, tanpa pengawal, tanpa asisten. Ia mengenakan pakaian kasual yang lebih sederhana dan menutupi sebagian wajahnya dengan kacamata hitam besar. Alisa masuk ke kafe Raka. Semua pelanggan dan staf terdiam. Alisa berjalan lurus ke hadapan Raka yang berdiri di balik konter. Alisa melepas kacamata hitamnya. Matanya terlihat lelah dan penuh kecemasan. "Raka," katanya, suaranya pelan, jauh dari jeritan berkuasa yang Raka dengar di kafe elit. "Kita harus bicara. Aku butuh bantuanmu." Raka tidak menunjukkan emosi apapun. Ia hanya menatap Alisa dengan tatapan yang tenang, tetapi menuntut. Ia tahu, sekarang adalah saatnya ia memiliki kekuatan. "Bantuan?" ulang Raka, nadanya dingin. Ia menunjuk ke kursi kosong di sudut kafe yang jauh dari keramaian. "Silahkan duduk, Nona Alisa. Saya punya waktu istirahat 15 menit. Alisa duduk dengan canggung. Ia tidak terbiasa duduk di kafe sederhana seperti itu, apalagi dengan tatapan ingin tahu dari beberapa pelanggan yang mulai mengenalinya berkat video viral. "Dengar, Raka," Alisa memulai. Suaranya dipenuhi nada tergesa-gesa. "Ayahku marah besar. Video itu menghancurkan citra perusahaan dan program Harapan Sejati dibatalkan. Kami rugi besar." Raka menyilangkan tangan di dada. "Itu adalah konsekuensi dari kata-kata Anda, Nona. Saya sudah peringatkan, ada banyak mata yang melihat." Alisa menunduk. "Aku tahu aku salah. Aku minta maaf atas kata-kata yang kulontarkan. Itu tidak pantas. Aku berada di bawah tekanan besar dan aku melampiaskannya padamu." Alisa mengeluarkan dompet bermereknya dan meletakkan 2 lembar cek di atas meja. "Ini," katanya, mendorong cek itu ke arah Raka. "1 cek untuk kompensasi penghinaan publikmu. Nilainya cukup untuk operasi adikmu dan sisanya untukmu memulai usaha barumu. Dan cek yang satunya adalah donasi pribadi untuk adikmu. Totalnya melebihi biaya operasi yang kamu butuhkan." Alisa menatap Raka dengan tatapan memohon. "Ambil cek ini. Sebagai gantinya, buatlah pernyataan publik bahwa insiden di kafe elit hanyalah kesalahpahaman dan kau menerima permintaan maafku. Itu akan membantu kami mengendalikan kerusakan citra." Raka menatap cek itu. Nominalnya sangat besar. Cek itu adalah tiket operasi Devi yang selama ini ia perjuangkan dengan cucuran keringat. Air matanya hampir tumpah lagi, kali ini karena kelegaan dan godaan. Namun, ia teringat jeritan pengemis yang merobek-robek harga dirinya. Raka tersenyum pahit, lalu mendorong kedua cek itu kembali ke Alisa. "Nona Alisa," ujar Raka pelan, "saya datang ke kafe elit untuk memohon, itu benar. Tapi bukan uang Anda yang saya cari. Saya mencari akses ke program amal Anda. Saya ingin agar adik saya, Devi, diverifikasi dan disetujui melalui prosedur yang benar, bukan karena belas kasihan." Raka menegakkan duduknya. "Saya tahu, nilai harga diri saya tidak dapat dibeli. Uang Anda bisa menyembuhkan Devi, tapi tidak bisa memperbaiki kerusakan yang sudah Anda lakukan pada banyak orang yang berjuang seperti saya." "Lalu, apa maumu?" tanya Alisa, frustrasi bercampur dengan sedikit rasa hormat yang muncul karena penolakan Raka terhadap uang. Raka menatap Alisa lurus-lurus. "Saya akan membuat pernyataan publik yang mengklarifikasi kesalahpahaman itu. Saya bahkan akan membantumu meyakinkan para donatur untuk melanjutkan Harapan Sejati." "Tapi," lanjut Raka menekankan kata itu, "Anda harus menjadi manajer proyek penuh waktu untuk Harapan Sejati. Anda tidak boleh lagi bersikap angkuh. Anda harus turun ke lapangan, melihat sendiri orang-orang yang Anda coba bantu. Anda harus menyetujui Devi melalui prosedur yang benar dan membuktikan kepada publik bahwa Harapan Sejati bukan hanya pencitraan, tapi benar-benar tulus."
Syarat kedua, Raka menambahkan. Matanya berkilat penuh tekad. Anda harus bekerja sama dengan saya selama proses pemulihan citra. Kita akan tampil bersama di media. Dan Anda harus mengakui bahwa saya, Raka, adalah seorang teknisi yang kompeten yang menyelamatkan data Anda di kantor, bukan hanya seorang barista atau tukang serabutan. Alisa terdiam. Syarat Raka adalah memaksanya keluar dari zona nyaman, memaksa dia mengakui kesalahannya, dan yang paling parah, memaksa dia untuk bekerja dengan pria yang ia rendahkan dan memberinya sebagian kontrol atas proyek yang sangat penting. Ia menatap Raka, berusaha mencari celah atau kelemahan. Kenapa kamu begitu yakin aku bisa menjalankan program itu dengan baik? Dan kenapa kamu mau membantuku setelah semua yang terjadi? Tanya Alisa dengan nada menantang, mencoba menutupi kegugupannya. Raka tersenyum tipis. Senyum itu bukan senyum kemenangan, melainkan senyum kelelahan. Karena nasib Devi dan nasib ratusan anak lain bergantung pada program harapan sejati yang berhasil. Saya tahu Anda mampu, Nona. Anda merancang proposal itu dengan baik. Anda hanya perlu menghilangkan perisai kesombongan Anda dan benar-benar melihat orang-orang yang Anda bantu. Raka menunjuk ke arah cek yang masih tergeletak. Saya tidak menolak uang itu karena saya sombong. Saya menolaknya karena saya ingin Anda memahami bahwa ada nilai yang lebih tinggi dari kekayaan, yaitu harga diri. Jika Anda bersedia menukar sombong Anda dengan kerendahan hati, saya siap membantu. Jika tidak, saya akan mencari cara lain untuk Devi. Alisa merasa terpukul. Ia sadar, penolakan Raka jauh lebih menyakitkan daripada penghinaannya sendiri. Raka telah mengembalikannya ke kenyataan. Alisa Dananjaya tidak bisa membeli solusi untuk setiap masalah. Alisa mengambil kedua cek itu kembali, meremasnya dalam genggaman. Ia menatap keluar jendela kafe, melihat keramaian Jakarta yang kasar dan nyata. Ia keringat tatapan ayahnya yang kecewa dan saham perusahaan yang merosot. Tidak ada pilihan lain. Baik, kata Alisa akhirnya, suaranya sangat pelan. Aku terima syaratmu. Aku akan turun ke lapangan. Aku akan menjalankan harapan sejati dari dasar dan aku akan bekerja denganmu. Ia berdiri dan mengulurkan tangan. Raka menatap tangan halus yang biasa ia lihat memegang cangkir kopi dengan jijik. Kali ini, tangan itu diulurkan sebagai tanda perjanjian yang setara. Raka menyambut uluran tangan itu. Jabat tangan mereka singkat, tegang, dan menandakan awal dari sebuah kemitraan yang dipaksakan. Kita mulai besok, kata Raka, mulai dengan permohonan Devi dan kunjungan ke tempat pengobatan adikku. Anda harus melihat sendiri situasinya. Keesokan harinya, Alisa memenuhi janjinya. Ia menjemput Raka, bukan di kantor Dananjaya, tetapi di The Daily Grind. Alisa, yang kini berpakaian lebih santai dengan blazer sederhana, menunggu di mobilnya yang mahal. Raka membawa Alisa menuju rumah sakit tempat Devi dirawat. Alisa terbiasa dengan fasilitas medis terbaik di dunia. Namun, saat ia melangkah ke ruang tunggu rumah sakit daerah yang ramai dan sedikit pengap itu, ia terkejut. Ia melihat Devi, 10 tahun, seorang gadis kecil yang ceria meski terbaring lemah. Raka duduk di samping Devi, memegang tangannya, menceritakan lelucon lucu agar adiknya tersenyum. Melihat Raka dalam peran barunya, bukan barista, bukan teknisi, bukan pelayan, melainkan seorang kakak yang penuh kasih, menghantam hati Alisa. Alisa menyadari bahwa ketulusan Raka dalam surat permohonan itu bukanlah kepura-puraan. Semua perjuangan Raka, keringatnya di kafe dan kantor adalah demi senyum adiknya. Alisa mundur sedikit dari ruangan, mengambil nafas. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia tidak melihat Raka sebagai manusia seutuhnya, melainkan hanya sebagai fungsi, pelayan, teknisi, pengemis. Saat mereka meninggalkan rumah sakit, keheningan menyelimuti mobil Alisa. Devi anak yang kuat, ujar Alisa lirih memecah keheningan. Aku tidak menyadari betapa seriusnya kondisinya. Anda tidak pernah melihat ke bawah, Nona Alisa, jawab Raka, tatapannya kosong. Anda hanya melihat ke depan atau ke atas. Alisa menghentikan mobilnya. Ia menoleh ke Raka.
Rasa bersalah yang selama ini tertahan oleh ego kini membanjiri dirinya. "Raka," katanya, menggunakan nama Raka dengan tulus. "Aku minta maaf, sungguh. Bukan karena aku butuh bantuanmu, tapi karena aku menyakiti orang baik. Mulai hari ini, aku tidak hanya akan menjalankan harapan sejati, aku akan memperbaikinya, dan aku akan membantumu, tanpa syarat." Perjanjian telah dibuat, bukan dengan cek, melainkan dengan janji tulus. Namun, tantangan terberat menanti, membersihkan citra mereka di mata publik yang sudah terlanjur marah. Tuan Dananjaya setuju dengan rencana putrinya, meskipun dengan skeptisisme. Ia mengatur konferensi pers kecil di kantor pusat Danajaya Group. Acara ini akan menjadi panggung Raka dan Alisa untuk mengklarifikasi insiden di kafe elit. Raka dan Alisa duduk bersebelahan di meja konferensi. Lampu kamera menyorot tajam. Raka mengenakan kemeja bersih dan rapi, sementara Alisa tampak formal dan tegang. Para pewarta dan influencer hadir dengan membawa pertanyaan tajam. Raka menoleh sedikit ke arah Alisa. Ada kekhawatiran yang jelas di mata Alisa. Ia menyadari betapa rentannya Alisa di bawah sorotan lampu, sesuatu yang tidak pernah ia lihat saat Alisa meremehkannya. Alisa mengawali. Ia berbicara perlahan, suaranya mantap, namun dipenuhi penyesalan. "Selamat pagi, saya Alisa Dananjaya. Saya tahu kehadiran saya di sini bersama saudara Raka adalah jawaban atas video yang telah viral." "Saya tidak akan berbohong." Alisa menarik napas. "Apa yang Anda lihat dalam video itu adalah sebuah kesalahan besar yang saya buat." Alisa menoleh ke Raka, dan kali ini ia menatap Raka setara. "Saya ingin meminta maaf secara tulus kepada saudara Raka. Kata-kata yang saya ucapkan di kafe elit malam itu sangat kejam dan tidak pantas. Saya berada di bawah tekanan dan saya gagal bersikap manusiawi. Saya merendahkan harga diri saudara Raka hanya karena ia seorang pelayan, seorang barista, dan seorang teknisi yang bekerja keras. Saya salah. Tidak ada kekayaan yang bisa membenarkan arogansi saya." Para pewarta mulai gaduh, terkejut mendengar pengakuan terbuka seperti itu dari seorang pewaris konglomerat. Raka mengambil alih mikrofon, wajahnya tenang dan penuh martabat. "Terima kasih Nona Alisa, saya menerima permintaan maaf Anda," kata Raka. "Mengenai insiden itu memang kesalahpahaman. Saya memang canggung dan menjatuhkan air. Namun, Nona Alisa benar, saya datang untuk memohon, tapi bukan uang yang saya inginkan. Saya datang untuk mencari akses prosedural untuk adik saya yang sakit melalui program Harapan Sejati." Raka melanjutkan, kini berbicara kepada masyarakat luas. "Saya bukan pengemis, saya adalah seorang pekerja keras yang berjuang untuk keluarga, sama seperti banyak dari Anda. Saya bekerja sebagai barista, sebagai teknisi KSC yang menjaga keamanan data Dananjaya Group, dan ya, saya sempat membantu catering. Profesi apapun yang halal, itu adalah martabat saya." Raka kemudian melihat ke arah Alisa lagi, memenuhi janji yang ia buat di kafe sederhana miliknya. "Saya ingin mengklarifikasi, saya adalah teknisi yang memulihkan data Nona Alisa yang krusial di kantor Dananjaya. Pekerjaan saya di sana sangat dihargai oleh tim IT mereka. Nona Alisa kini telah menyadari ini. Kami kini bekerja sama untuk memastikan program Harapan Sejati berjalan sesuai dengan tujuannya, membantu yang membutuhkan." Mendengar Raka mengakui perannya sebagai teknisi yang kompeten di depan umum, bukan hanya sebagai pelayan yang dicaci, sebuah beban terangkat dari hati Alisa. Ia merasa Raka tidak hanya membelanya, tetapi juga melindungi reputasinya. Seorang pewarta mengajukan pertanyaan tajam. "Apakah ini hanya akting untuk menaikkan kembali saham Dananjaya?" Alisa menjawab tegas tanpa perlu melihat Raka. "Tidak, ini adalah kemitraan. Kami akan membuktikan ketulusan kami melalui tindakan. Mulai minggu depan, saya dan Raka akan turun ke lapangan, memulai audit dan verifikasi penerima manfaat. Dimulai dari Devi, adik Raka, yang akan kami daftarkan ke dalam program." Langkah pertama yang sulit telah dilewati. Alisa telah menelan egonya di depan publik. Raka telah menggunakan martabatnya untuk melindungi program amal yang ia butuhkan. Namun,
Kerjasama mereka yang sebenarnya di lapangan baru akan dimulai. Alisa memenuhi janjinya. Pagi itu, ia menjemput Raka. Kali ini ia mengendarai mobil SUV yang lebih sederhana dan praktis. Ia mengenakan celana panjang dan kemeja katun, jauh dari gaun sutra. "Hari ini kita mulai audit, Raka," ujar Alisa saat Raka masuk ke mobil. "Kita akan kunjungi 3 keluarga penerima manfaat potensial di pinggiran kota. Aku sudah siapkan daftar pertanyaan." "Bagus, Nona Alisa," jawab Raka. "Tapi untuk audit ini, lupakan daftar pertanyaan formal Anda. Kita harus melihat realitasnya. Anda harus bicara dengan mereka, bukan menginterogasi." Perjalanan mereka membawa Alisa ke daerah yang belum pernah ia lihat. Gang-gang sempit, rumah-rumah kayu sederhana, dan aroma masakan rumahan, bukan parfum mahal. Alisa tampak gelisah. Di rumah pertama, mereka disambut oleh seorang ibu tunggal dengan 2 anak. Raka berbicara santai, menanyakan kabar anak-anak itu, dan mendengarkan dengan sabar kisah perjuangan mereka. Raka tahu cara bersikap di lingkungan itu. Ia adalah bagian darinya. Alisa yang mencoba bersikap ramah justru terlihat canggung. Ia berbicara terlalu keras dan pertanyaan-pertanyaannya terdengar seperti ia sedang mengisi formulir pajak. Ketika ibu itu menawarkan mereka air putih hangat, Alisa ragu-ragu menerimanya, takut pada kebersihannya. Raka melihat ketidaknyamanan Alisa. Ia tersenyum ipis ke ibu itu dan mengambil gelas itu dari tangan ibu, lalu meminumnya dengan sekali teguk. Tindakan sederhana itu langsung meluluhkan suasana. Ibu itu tertawa dan Alisa tersipu malu. Setelah kunjungan pertama, Alisa dan Raka duduk di sebuah warung kopi pinggir jalan, jauh dari kafe elit. Alisa diam 1000 bahasa. "Kenapa kamu minum air itu tanpa ragu, Raka?" tanya Alisa akhirnya. "Karena itu adalah tanda hormat, Nona Alisa," jawab Raka, memesan 2 gelas coklat panas. "Mereka memberi kita yang terbaik yang mereka punya. Menolak keramahan mereka sama saja dengan meremehkan upaya mereka. Dan air itu bersih, Nona, hanya karena lingkungannya sederhana, bukan berarti orangnya jorok." Alisa menunduk. Ia merasa bodoh. Raka tidak hanya mengajarkan tentang program amal, tetapi tentang empati yang nyata. Saat coklat panas datang, suasana menjadi lebih hangat. Raka mulai menjelaskan tentang Devi, bukan sebagai cara untuk meminta belas kasihan, tetapi sebagai alasan logis mengapa harapan sejati adalah kunci untuk banyak keluarga. "Saya bekerja keras agar Devi bisa sembuh, Nona Alisa, tapi saya juga tahu ada ratusan Devi di luar sana yang bahkan tidak memiliki pekerjaan seperti saya. Program ini harus memastikan mereka mendapatkan kesempatan yang sama." Jelas Raka, matanya penuh semangat. Alisa menatap Raka. Ia tidak melihat pelayan yang basah. Ia melihat seorang pria yang memiliki integritas dan visi yang jelas, jauh melampaui usianya. Tiba-tiba, Alisa menunjuk ke tangan Raka. "Kenapa tanganmu sering gemetar?" Raka terkejut. Itu adalah detail kecil yang ia pikir tidak ada yang menyadari, kecuali saat ia menumpahkan kopi. "Itu karena lelah," Raka mengakui. "Saya tidur hanya 4 jam sehari. Pagi di kafe, siang di Danang Jaya sebagai teknisi, malamnya saya merawat Devi. Saya berusaha mengumpulkan dana sebanyak yang saya bisa." Mendengar itu, Alisa merasa malu atas kecamannya di kafe elit, di mana ia mengatakan Raka tidak stabil. Ia menyadari setiap tetes keringat Raka adalah hasil kerja keras, bukan kemalasan. "Raka, aku akan memastikan Devi didaftarkan dan operasinya berjalan lancar," kata Alisa. Nadanya kini tegas dan tulus. "Aku ingin harapan sejati berhasil, dan aku tahu aku tidak bisa melakukannya tanpamu." Mereka berdua menghabiskan coklat panas mereka, sebuah momen kemanusiaan yang sederhana di tengah hiruk-pikuk perjuangan. Sebuah jembatan kecil baru saja dibangun antara dunia kafe sederhana dan dunia konglomerat. Beberapa hari berlalu, Raka dan Alisa menghabiskan waktu bersama untuk memverifikasi data penerima manfaat harapan sejati. Raka terkesan dengan kerja keras Alisa. Wanita itu kini tanpa mengeluh, berkeringat di bawah terik matahari dan menghadapi birokrasi yang rumit. Alisa, sebaliknya, semakin menghargai kecerdasan Raka, terutama dalam menganalisis data.
Pekerjaan mereka terhenti ketika muncul masalah besar di database Harapan Sejati. "Raka, gawat!" seru Alisa, panik saat mereka berada di kantor kecil yang baru mereka sewa untuk program amal ini. "Data calon penerima manfaat kita hilang. Sistem mengalami kerusakan, dan semua backup yang kusiapkan tidak bisa diakses." Alisa kembali ke mode tegangnya. Takut kegagalan ini akan mengulang kerugian reputasi perusahaan. Raka mendekat, melihat layar yang dipenuhi kode error. "Tenang, Nona Alisa, saya akan lihat. Ini pasti hanya masalah konfigurasi jaringan yang rumit." Alisa menghela napas. "Masalahnya, Raka, ini bukan data biasa. Kami menggunakan sistem enkripsi tingkat tinggi yang dirancang oleh tim IT terbaik Dananjaya. Mereka butuh waktu berhari-hari untuk memperbaikinya, dan kita tidak punya waktu. Jika informasi ini tidak segera diverifikasi, program amal ini bisa gagal lagi." "Sistem enkripsi tingkat tinggi?" tanya Raka, matanya mulai menelisik kode-kode di layar. Raka menyadari bahwa ini adalah sistem yang sama persis yang ia selamatkan saat menjadi teknisi di kantor Alisa beberapa waktu lalu. Raka tersenyum tipis. "Anda lupa, Nona Alisa, saya teknisi KSC, dan saya yang memasang beberapa firewall cadangan di kantor Anda untuk sistem ini. Saya tahu kodenya, dan saya tahu cara mengambilnya kembali." Alisa menatap Raka, tak percaya. Ini adalah rahasia perusahaan yang hanya diketahui oleh segelintir teknisi senior, dan Raka, barista di kafe seberang jalan, mengetahuinya. Di bawah tatapan takjub Alisa, Raka mulai bekerja. Gerakan tangannya di keyboard cepat, yakin, dan penuh perhitungan. Ia menggunakan pengetahuan dan pengalamannya sebagai teknisi lepas yang sering diabaikan. Selama hampir 1 jam, Raka tenggelam dalam dunia digital, mencari celah dan memperbaiki bug. Alisa duduk diam, menyaksikan dengan gugup, menyadari betapa pentingnya Raka bagi kelangsungan program ini. Akhirnya, Raka menekan enter terakhir. Layar kembali normal, data database utuh, dan file-file penerima manfaat kembali muncul. "Sudah kembali, Nona Alisa," kata Raka, menyeka keringat di dahinya. "Saya juga menanamkan satu firewall baru di sini, agar kejadian ini tidak terulang. Semua data aman." Alisa terlonjak dari kursinya. Ia mendekati Raka, wajahnya berseri-seri antara lega dan malu. "Raka, kamu luar biasa," Alisa berbisik. "Ayah membayar puluhan juta untuk tim IT elit, tapi kamu menyelesaikannya dalam 1 jam. Aku benar-benar meremehkanmu." "Saya harap Anda meremehkan masa lalu saya, Nona Alisa. Jangan meremehkan potensi seseorang hanya dari seragam yang ia kenakan," jawab Raka, nadanya lembut tanpa dendam. Malam itu, setelah hari kerja yang panjang, mereka duduk di bangku taman dekat kantor. Alisa mengeluarkan handphonenya. Ia membuka album foto dan menunjukkan sebuah foto tua. Itu adalah foto Alisa kecil bersama ibunya yang meninggal saat Alisa masih remaja. "Ibuku," kata Alisa, suaranya dipenuhi nostalgia. "Dia yang memulai ide Harapan Sejati. Ayahku mengembangkannya, tapi ibuku yang punya hati. Setelah dia pergi, aku membangun perisai sombong ini untuk melindungiku dari kelemahan. Aku pikir menjadi kuat berarti tidak menunjukkan kerentanan." Alisa menatap Raka. "Kamu yang pertama kali menunjukkan padaku bahwa kekuatan sejati adalah ketulusan. Kamu bisa saja mengambil uang itu dan pergi, tapi kamu memilih untuk memperbaiki harga diriku dan impian ibuku. Terima kasih." Mendengar pengakuan tulus dan melihat kerentanan Alisa, Raka merasa terenyuh. Raka tidak lagi melihat putri konglomerat yang angkuh, tetapi seorang wanita muda yang terbebani oleh ekspektasi dan kesepian. Hubungan mereka telah berubah dari kemitraan terpaksa menjadi ikatan yang didasari rasa hormat dan empati. Kemitraan yang solid antara Raka dan Alisa mulai membuahkan hasil. Program Harapan Sejati berhasil mendapatkan kembali donatur-donatur penting. Media yang awalnya menyerang, kini mulai meliput kisah transformasi Alisa dan kolaborasinya dengan Raka. Devi, adik Raka, juga telah resmi terdaftar untuk diverifikasi dan dijadwalkan operasi.
Semua berjalan baik hingga masa lalu Alisa datang mengancam. Saat Raka dan Alisa sedang merayakan keberhasilan kecil di kantor Harapan Sejati, pintu terbuka dan masuklah seorang pria tampan, elegan, dengan senyum yang terlalu percaya diri. Leo Wirayuda, mantan tunangan Alisa dan pewaris rival bisnis Dananjaya Group. Leo adalah pria yang selama ini diharapkan Tuan Dananjaya untuk menikahi Alisa demi aliansi bisnis. "Selamat Alisa," kata Leo, nadanya sinis. Ia memandang ke sekeliling kantor sederhana itu dengan jijik. "Sepertinya kamu menemukan hobi barumu, bermain amal-amalan dengan tukang kopi ini." Leo menunjuk Raka dengan dagunya, jelas-jelas meremehkan. Alisa segera berdiri di samping Raka. "Leo, urusan kita sudah selesai. Kami sedang bekerja di sini." "Oh, aku tahu kalian bekerja," senyum Leo memudar. "Tapi aku di sini membawa peringatan. Ayahku mendengar program ini mulai sukses lagi. Dia tidak senang. Dan aku mendengar desas-desus bahwa kamu, Raka." Leo menatap Raka tajam, "mencoba mendapatkan uang dari Alisa dengan kisah sedih adikmu." Tuduhan Leo sangat kejam. Ia mengeluarkan beberapa foto Raka saat bekerja di kafe dan saat menjadi teknisi. "Aku punya sumber di internal Dananjaya," lanjut Leo, menjatuhkan foto-foto itu di meja. "Kau tahu, ada desas-desus bahwa dana yang kamu minta untuk Devi jauh lebih besar dari rata-rata penerima manfaat. Orang akan bilang, Raka memanfaatkan kebalikan Alisa untuk mengambil uang lebih banyak." Tuduhan ini menyerang inti integritas Raka. Padahal, Raka selalu menolak uang pribadi Alisa dan bersikeras agar Devi diverifikasi sesuai prosedur. "Itu tidak benar, Leo," seru Alisa membela. "Kami mengikuti prosedur. Devi membutuhkan penanganan khusus, itu sebabnya biayanya berbeda." "Benarkah Alisa? Atau kamu buta karena pria ini berhasil membuatmu merasa tulus?" Leo menyeringai. "Jika kamu tidak hati-hati, video viral baru akan muncul. Kali ini menuduh Raka melakukan penipuan. Dan yang hancur bukan hanya Raka, tapi reputasi Harapan Sejati dan ayahmu." Leo menatap Raka. "Mundurlah Raka, ambil uang pribadiku, bukan dana amal, dan menghilang. Program ini terlalu besar untuk kamu rusak." Situasi menjadi genting. Jika Raka tetap di sini, ada risiko Leo akan menyebarkan fitnah, menghancurkan program yang menyelamatkan banyak orang, termasuk Devi. Jika Raka mundur, ia menyelamatkan program, tetapi ia kehilangan kesempatan untuk bersama Alisa dan membuktikan bahwa integritasnya murni. Alisa menoleh ke Raka, matanya memohon. Ia tahu Raka tidak bersalah, tapi ia juga tahu ancaman Leo serius. Raka mengambil keputusan. Ia menatap Leo dengan tenang, tanpa rasa takut. "Saya tidak akan mundur, Tuan Leo. Saya tidak akan menerima uang Anda. Dan saya tidak akan membiarkan Anda merusak program yang dibangun dengan ketulusan Ibu Nona Alisa," kata Raka tegas. "Saya tahu, Anda hanya ingin melihat Nona Alisa gagal. Tapi Nona Alisa yang sekarang, yang bekerja keras di sini, jauh lebih kuat dari Alisa yang Anda kenal." Raka kemudian menoleh ke Alisa. "Nona Alisa, percayalah padaku. Kita harus melawan fitnah ini dengan transparansi penuh. Jika Anda meminta saya mundur sekarang, itu artinya kita membiarkan kebohongan menang. Pilih, integritas kita atau kenyamanan mereka." Mendengar kepercayaan mutlak Raka, Alisa menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak lagi melihat bayangan penghinaannya, tetapi masa depan yang mereka perjuangkan bersama. "Keluar, Leo," kata Alisa dingin, menuju ke pintu. "Pilihanku adalah Raka. Kami akan membuktikan bahwa Harapan Sejati bersih. Dan jangan pernah mengancam perusahaan ayahku lagi." Leo tertawa, namun ia melihat tekad baru di mata Alisa. "Pilihan yang mahal, Alisa. Kita lihat saja." Leo pergi, meninggalkan Raka dan Alisa sendirian, di ambang pertempuran publik yang baru. Mereka harus bergerak cepat untuk mengatasi ancaman fitnah dari Leo. Alisa duduk kembali, tangannya gemetar. "Terima kasih Raka, aku tahu ini sulit bagimu. Tapi aku harus memilih program ini. Aku tidak bisa membiarkan nama baik ayahku dan impian ibuku hancur karena kebohongan Leo.
Kita akan hadapi, Nona Alisa, jawab Raka penuh keyakinan. Senjata terbaik kita adalah transparansi. Raka menyarankan agar Alisa segera merilis semua data verifikasi program Harapan Sejati secara publik, termasuk detail biaya dan proses seleksi. Ia juga menyarankan agar Alisa secara khusus merilis surat verifikasi Devi, menunjukkan bahwa biaya pengobatan Devi yang tinggi adalah karena spesialisasi medis, bukan karena privilege atau nepotisme. Kita harus tunjukkan bahwa integritas kita lebih kuat dari fitnah, tegas Raka. Keputusan Alisa untuk memilih Raka dan menentang Leo menimbulkan ketegangan besar dengan Tuan Dananjaya. "Apa yang kamu lakukan, Alisa?" gertak Tuan Dananjaya di telepon. "Leo adalah sekutu penting. Kamu mempercayai pria jalanan itu daripada aku dan masa depan perusahaan." "Ayah," jawab Alisa tenang, "saya mempercayai integritas dan Raka memiliki itu. Leo mencoba menjebak program ini. Jika kita menyembunyikan kebenaran, kitalah yang terlihat bersalah. Kita harus transparan." Dengan keberanian yang didorong oleh Raka, Alisa berhasil meyakinkan ayahnya untuk memberikan izin full access terhadap semua data Harapan Sejati. Tuan Dananjaya, meskipun masih skeptis terhadap Raka, mulai melihat ketegasan baru dalam diri putrinya. Di tengah badai media yang perlahan mereda berkat langkah transparansi mereka, fokus Raka terbagi. Hari operasi Devi sudah ditetapkan. Alisa, yang kini benar-benar menjadi manajer proyek dengan hati, memastikan segala sesuatunya berjalan mulus. Devi dipindahkan ke rumah sakit terbaik yang dapat didukung oleh Harapan Sejati. Raka merasa lega dan terharu. Ia melihat Alisa duduk di samping Devi, membacakan buku cerita dan membuat adiknya tertawa. Melihat interaksi tulus Alisa dengan Devi, hati Raka melunak. Penghinaan di kafe elit terasa sangat jauh. Malam sebelum operasi, Raka dan Alisa duduk di ruang tunggu rumah sakit. Mereka lelah tetapi puas. "Raka," kata Alisa pelan, "aku ingin berterima kasih. Kamu tidak hanya menyelamatkan program ini, kamu menyelamatkan aku dari diriku sendiri. Kamu membuatku menjadi orang yang ibuku banggakan." "Anda menyelamatkan Devi, Nona Alisa," jawab Raka. "Tidak," bantah Alisa lembut. "Devi akan sembuh berkat kerja kerasmu. Sejak kamu membuat kopi pertama hingga kamu menjadi teknisi ulung. Aku hanya memegang janjiku." Saat fajar menyingsing, Devi dibawa ke ruang operasi. Raka dan Alisa menunggu bersama. Perasaan cemas menyatukan mereka. Tuan Dananjaya juga datang, menunjukkan dukungannya secara diam-diam. Setelah berjam-jam penantian, dokter keluar dengan senyum. Operasi Devi berjalan sukses. Raka menoleh ke Alisa, matanya berkaca-kaca karena kebahagiaan dan kelegaan. Alisa tersenyum lega, air mata kebahagiaan yang tulus membasahi pipinya. Tuan Dananjaya mendekati Raka. Untuk pertama kalinya, ia mengulurkan tangan dengan hormat. "Raka, selamat, kamu pantas mendapatkan ini, dan terima kasih telah menjaga putriku." Tuan Dananjaya pergi, menyisakan ruang bagi Raka dan Alisa. Raka dan Alisa saling berhadapan. Kebahagiaan atas kesembuhan Devi telah menghapus semua lapisan status dan ego yang pernah memisahkan mereka. "Devi selamat," bisik Raka, suaranya tercekat. "Semua berkat kamu, Nona Alisa, kamu menepati janjimu." "Kita, Raka," koreksi Alisa menatap matanya. "Kita yang berhasil. Aku hanya menyediakan wadah, tapi kamu yang memberikannya jiwa." Alisa kini tidak lagi melihat Raka sebagai pelayan atau teknisi. Ia melihat pendamping, seseorang yang berani, berintegritas, dan yang paling penting, seseorang yang bisa membuatnya menjadi versi diri yang lebih baik. "Raka," kata Alisa mengambil jeda panjang, "dulu aku menghinamu di depan umum. Aku menjerit bahwa kamu hanyalah pengemis. Hari ini aku menyadari aku yang salah. Aku yang membutuhkanmu. Aku mencintai apa yang telah kamu ajarkan padaku." Raka mendekat, jantungnya berdebar kencang. Ia mengusap lembut air mata di pipi Alisa yang kini tidak lagi dihiasi oleh kepalsuan. "Dan aku," kata Raka, menatap dalam-dalam ke mata Alisa,
Aku mencintai Nona Alisa yang ini, Nona Alisa yang tulus, yang berani berkeringat dan mengakui kesalahan. Aku tidak tahu bagaimana masa depan kita, tapi aku tahu, aku ingin kamu ada di sana. Hubungan romantis mereka baru saja dimulai, tetapi mereka segera menyadari tantangan yang lebih besar, pekerjaan. Tuan Danang Jaya, yang terkesan dengan hasil kerja Raka dan keberhasilan putrinya, menawarkan Raka posisi formal di Danang Jaya Group. Raka, kamu cerdas dan punya integritas. Program Harapan Sejati butuh kamu, kata Tuan Danang Jaya. Aku akan memberimu gaji dan posisi yang setara dengan eksekutif. Raka menoleh ke Alisa. Tawaran itu menggiurkan, menjamin stabilitas finansial bagi Devi. Tapi apakah itu berarti ia harus meninggalkan jati dirinya? Raka tersenyum sopan pada Tuan Danang Jaya. Terima kasih banyak Tuan, ini tawaran yang luar biasa dan saya berterima kasih atas kepercayaan Anda. Namun, lanjut Raka, saya adalah seorang barista dan teknisi dan saya ingin menjadi seorang pengusaha. Impian saya adalah mengembangkan bibit kopi unggul milik ayah saya. Saya akan membantu Harapan Sejati sebagai konsultan, bukan karyawan. Saya akan tetap bekerja paruh waktu di The Daily Grind dan mengembangkan bisnis kopi saya sendiri. Alisa menatap Raka, bangga. Raka memilih harga dirinya dan mimpinya di atas kekayaan yang ditawarkan. Aku mengerti, kata Tuan Danang Jaya, terkesan. Kamu memang berbeda Raka. Raka dan Alisa setuju untuk melanjutkan hubungan mereka. Alisa akan terus memimpin Harapan Sejati dengan kerendahan hati yang baru ia temukan. Sementara Raka akan fokus pada operasi Devi, studinya, dan bisnis kopinya. Mereka menyadari bahwa cinta mereka tidak harus berarti Raka harus bergabung dengan dunia Alisa. Cinta mereka berarti Alisa harus menghormati dunia Raka, dan Raka bisa memasuki dunia Alisa tanpa melupakan siapa dirinya. Mereka adalah dua dunia yang akhirnya bertemu. Raka dan Alisa setuju untuk melanjutkan hubungan mereka. Alisa akan terus memimpin Harapan Sejati dengan kerendahan hati yang baru ia temukan. Sementara Raka akan fokus pada operasi Devi, studinya, dan bisnis kopinya. Beberapa bulan berlalu, Devi pulih sepenuhnya dan kini aktif bermain. Program Harapan Sejati berjalan sukses, menjadi kisah inspiratif di seluruh media. Alisa mendapatkan kembali reputasinya, tidak sebagai pewaris yang sombong, tetapi sebagai pemimpin yang peduli. Tuan Danang Jaya yang melihat kebahagiaan sejati putrinya dan kesuksesan program, kini sepenuhnya merestui hubungan Alisa dan Raka. Alisa memutuskan untuk mengadakan acara perayaan kecil sekaligus peresmian kantor baru Harapan Sejati. Ini adalah kesempatan bagi Raka dan Alisa untuk menunjukkan kepada publik dan terutama kepada Leo bahwa hubungan mereka adalah murni dan kuat. Kafe elit tempat hinaan itu terjadi sudah lama ditinggalkan oleh Alisa. Kali ini, ia memilih mengadakan acara di halaman rumah sakit tempat Devi dirawat, dekat dengan lingkungan yang mereka layani. Para tamu, termasuk Tuan Danang Jaya, Udin, teman catering Raka, dan beberapa penerima manfaat Harapan Sejati berkumpul. Alisa muncul, bukan dengan gaun berlian yang mahal, melainkan dengan gaun katun sederhana yang elegan, gaun yang menunjukkan perubahan hatinya. Di tengah acara, Raka dan Alisa mendekati sebuah replika kecil The Daily Grind. "Selamat datang," kata Alisa memegang tangan Raka. "Ini adalah rumah bagi kisah kami. Di kafe inilah saya, dengan arogansi saya, meremehkan pria yang sekarang berdiri di samping saya." Alisa menoleh ke Raka, matanya penuh cinta. Harga diri Raka tidak pernah diukur dari kekayaan atau status. Ia diukur dari integritasnya. Hari ini, saya bersyukur ia memilih harga dirinya di atas uang. Saya bersyukur ia mengajarkan saya apa arti ketulusan sejati. Raka tersenyum. Ia mengeluarkan kotak kecil yang ia simpan di sakunya. Itu bukan kotak perhiasan mahal, melainkan sebuah kotak kayu sederhana yang berisi sepasang cangkir kopi yang ia buat sendiri dari bibit kopi unggul ayahnya.
"Saya tahu Anda bisa membeli berlian dari seluruh dunia, Nona Alisa," kata Raka. "Tapi ini adalah hasil dari keringat dan impian. Ini mewakili janji bahwa saya akan selalu jujur pada diri saya sendiri dan saya akan selalu mencintai Anda." Raka mempersembahkan cangkir itu. Alisa menerimanya dengan air mata haru. "Ini hadiah terindah, Raka." "Ya." Saat momen romantis itu berlangsung, Leo tiba-tiba muncul di pinggir keramaian. Ia tidak diundang, datang dengan setelan mahal dan tatapan mengejek. "Drama yang indah, Alisa," cibir Leo. "Tapi ingat, kamu memilih tukang kopi di atas kekaisaran. Aku akan selalu jadi yang terbaik." Alisa menoleh ke Leo, senyumnya tulus dan tak tergoyahkan. Ia tidak marah, ia justru iba. "Leo," jawab Alisa tenang, "aku tidak memilih tukang kopi. Aku memilih pria yang memiliki integritas untuk menolak miliaran demi harga dirinya. Aku tidak butuh kekaisaran, aku butuh kebahagiaan, dan kebahagiaanku tidak bisa kamu beli." Alisa kemudian menunjukkan cangkir kopi buatan Raka. "Ini lebih berharga dari semua berlian yang bisa kamu tawarkan, karena ini dibangun dari hati yang tulus." Leo melihat kebersamaan sejati di antara mereka, kegagalan rencananya, dan ia hanya bisa berbalik dan pergi. Kali ini, kepergiannya terasa final. Raka dan Alisa telah memenangkan pertempuran terakhir mereka, membuktikan kepada dunia bahwa cinta sejati tidak mengenal status sosial dan harga diri tidak dapat dihina selama ia dijaga dengan integritas. 1 tahun telah berlalu sejak insiden di Cafe Elite dan sejak Operasi Devi. Raka kini adalah seorang pengusaha sukses. Ia berhasil mengembangkan bibit kopi unggul ayahnya dan menamai Kopi Sejati. Kopi sejati bukan hanya berkualitas tinggi, tetapi juga memberdayakan petani lokal. Sebuah prinsip yang diambil Raka dari nilai-nilai harapan sejati. Ia masih bekerja paruh waktu di The Daily Grind setiap pagi. Sementara itu, Alisa telah mengubah total citra Dananjaya Group. Ia mengubah harapan sejati menjadi yayasan amal yang sepenuhnya transparan dan profesional. Ia bekerja tanpa lelah, sering mengunjungi rumah sakit dan desa-desa, membuktikan bahwa ketulusannya bukan hanya untuk kamera. Hubungan Raka dan Alisa menemukan keseimbangan yang unik. Mereka jarang bertemu di lingkungan glamor, melainkan di kafe sederhana Raka atau di kantor Harapan Sejati. Alisa sering datang ke The Daily Grind di pagi hari, bukan sebagai pelanggan angkuh, tetapi sebagai kekasih yang datang untuk mencicipi racikan kopi terbaik Raka. Suatu pagi, saat Alisa mengunjungi kafe Raka, ia melihat Raka sedang mengajari barista baru tentang cara meracik kopi yang sempurna. "Raka, kamu tahu," kata Alisa meminum kopinya yang hangat. "Dulu, aku menganggap kafe ini kecil dan usang. Sekarang, ini terasa seperti tempat yang paling jujur dan paling nyata di Jakarta." Raka tersenyum, menyandarkan sikunya di konter. "Kafe ini adalah The Daily Grind milikku, tempat di mana aku belajar menghargai setiap tetes keringat. Dan kamu adalah kebanggaan terbesar yang pernah kulihat keluar dari sini." Kemitraan bisnis mereka yang tidak resmi juga membawa kejutan. Suatu sore, Tuan Dananjaya memanggil Raka ke kantornya. Alisa tidak tahu apa yang dibicarakan. Tuan Dananjaya menyerahkan sebuah amplop kepada Raka. "Raka, aku bangga denganmu. Kamu telah membuktikan nilaimu, bukan hanya sebagai kekasih putriku, tetapi sebagai pengusaha yang berintegritas." Tuan Dananjaya menjelaskan bahwa Dananjaya Group telah setuju untuk menjadi investor utama Kopi Sejati. "Kami akan membangun kemitraan yang saling menguntungkan. Dan sebagai tambahan," kata Tuan Dananjaya tersenyum kecil, "kami akan menyewa The Daily Grind sebagai mitra catering kopi utama untuk semua acara Dananjaya Group. Tanda hormat dan kompensasi kecil atas insiden di Cafe Elite." Raka terkejut. Tuan Dananjaya tidak lagi mencoba membelinya dengan uang, melainkan mengakui kemampuannya dengan kemitraan yang setara. Ia kini diakui bukan hanya oleh Alisa, tetapi oleh dunia yang pernah meremehkannya. Raka menerima amplop kemitraan dari Tuan Dananjaya.
Ia tahu babak baru dalam hidupnya telah dimulai, di mana ia tidak lagi harus berjuang sendirian untuk mencari pengakuan. Malam itu, Raka dan Alisa berjalan-jalan santai di taman kota, tempat yang jauh dari gemerlap kafe elit. Devi yang sudah sehat berlari riang di depan mereka. Mereka membahas hari-hari awal kemitraan mereka yang penuh drama. "Aku tidak menyangka ayah akan melangkah sejauh ini, Raka," kata Alisa, menyandarkan kepalanya di bahu Raka. "Dulu, dia hanya ingin menikahkanku dengan Leo demi bisnis. Sekarang, dia menjadi investor di bisnismu." "Ayahmu akhirnya melihat, Alisa," jawab Raka lembut. Dia melihat bahwa nilai sejati adalah membangun dari bawah, bukan hanya membeli dari atas. Dia melihat kamu bahagia. Alisa mengambil nafas dalam-dalam. "Aku masih ingat dengan jelas hari itu di kafe elit. Jeritan, pria ini hanyalah pengemis. Itu menghantuiku, Raka. Itu adalah momen terburuk dalam hidupku. Tapi ironisnya, itu juga yang terbaik." Alisa menjelaskan, "Aku punya segalanya, tapi aku hampa. Aku pikir kesombongan adalah kekuatan. Aku pikir semakin aku meremehkan orang lain, semakin aku merasa aman di puncak. Kamu tidak hanya mengembalikan harga dirimu, kamu mengambil kesombonganku. Kamu mengajariku, kekayaan sejati adalah kekayaan hati, bukan saldo bank." Ia menoleh ke Raka. "Kamu mengajarkanku bahwa harga diri tidak butuh pengakuan dari orang kaya sepertiku. Harga diri adalah sesuatu yang kamu yakini sendiri melalui kerja keras. Aku meremehkanmu karena aku takut dengan dunia luar. Kamu memberiku keberanian untuk menghadapinya." Raka menggenggam tangan Alisa erat-erat. "Dan aku belajar tentang kesabaran, Alisa. Setelah kamu menghinaku, aku punya dua pilihan, membiarkan amarah itu menjadi dendam dan menuntut kompensasi, atau mengubah amarah itu menjadi motivasi untuk membuktikan diri. Aku memilih yang kedua. Aku ingin kamu melihat, bukan hanya aku mampu, tapi bahwa adikku pantas diselamatkan. Kalau aku memilih balas dendam, aku tidak akan pernah melihat sisi tulusmu, dan kita tidak akan pernah berada di sini." Raka menunjuk ke arah Devi yang sedang memetik bunga. "Kamu membantuku menyelamatkan Devi, dan kamu membantuku mewujudkan impian ayahku. Dan yang paling penting, kamu membuktikan bahwa orang bisa berubah. Aku bersyukur kamu menepati janjimu untuk menjadi tulus." Kisah cinta mereka, dari hinaan publik hingga kemitraan tulus, menjadi headline di majalah bisnis dan sosial. Bukan lagi clickbait berisi kebencian, melainkan kisah inspiratif. Suatu hari, Alisa menunjukkan sebuah artikel pada Raka. Judulnya, "Wanita Berlian dan Barista Emas, Kisah Cinta yang Membangun Jembatan Kelas." "Kita sudah jauh, Raka," bisik Alisa. Raka dan Alisa tahu bekas luka dari hinaan di kafe elit akan selalu ada. Tetapi bekas luka itu kini menjadi pengingat yang berharga bahwa nilai seseorang tidak pernah ditentukan oleh isi dompet, melainkan dari kedalaman integritas dan kemampuan untuk mengakui kesalahan. 2 tahun kemudian, Kopi Sejati telah membuka gerai pertamanya yang letaknya tepat di seberang jalan dari The Daily Grind. Tempat itu sederhana, hangat, dan selalu ramai, menjadi bukti hidup kesuksesan Raka yang dibangun dari nol. Harapan Sejati kini menjadi model yayasan amal nasional yang didanai oleh Danang Jaya Group, tetapi dijalankan oleh tim yang dipimpin Alisa dengan tangan besi kebaikan. Raka dan Alisa memutuskan untuk menikah. Pernikahan mereka, yang sangat ditunggu oleh media, sepenuhnya mencerminkan perjalanan mereka. Mereka tidak memilih ballroom mewah milik Dananjaya. Upacara itu diadakan di dalam The Daily Grind, kafe tempat Raka bekerja keras dan tempat Alisa pertama kali menunjukkan kesombongannya. Alisa mengenakan gaun putih sederhana tanpa perhiasan mencolok. Raka di sampingnya mengenakan setelan terbaiknya. Mereka saling bertukar janji di antara aroma kopi yang segar dan hangat. Tamu undangan mereka adalah campuran yang unik. Tuan Dananjaya yang tersenyum bangga, Devi yang kini menjadi gadis cilik yang sehat dan cantik, Udin si teman catering, beberapa penerima manfaat Harapan Sejati, dan tentu saja teman-teman lama Raka dari kafe
dan tim teknisi KSC. Pada momen puncak, Alisa meminta Raka berdiri di counter barista. "Dulu, Raka berdiri di sini untuk melayani kopi," kata Alisa kepada para tamu, suaranya penuh haru. "Hari ini, ia berdiri di sini sebagai janji. Ia adalah bukti bahwa impian, walau sederhana, jauh lebih berharga daripada tahta." Alisa mengeluarkan cangkir kopi yang dulu ia berikan tip berisi uang yang ditolak Raka. Cangkir itu kini dihiasi ukiran tanggal pernikahan mereka. "Dulu aku membayar tip untuk menghinanya," Alisa tersenyum. "Hari ini aku membayar seluruh hidupku untuk mencintainya." Dan yang terbaik dari semuanya, Alisa menatap Raka, "Aku menjadi orang yang lebih kaya karena kamu. Kaya akan empati, kaya akan cinta, dan kaya akan kebahagiaan sejati." Raka menutup upacara dengan meracik 2 cangkir kopi terakhir. 1 untuknya, 1 untuk Alisa. "Ini adalah kopi sejati," kata Raka, mengangkat cangkir itu. "Ditanam dengan kerja keras, diseduh dengan kesabaran, dan dinikmati dengan kejujuran, sama seperti cinta kita." Raka dan Alisa berdiri bersama, menatap masa depan yang mereka bangun, bukan di atas tumpukan uang, melainkan di atas fondasi harga diri dan pengakuan yang setara. Kisah mereka menjadi legenda di Jakarta. Kisah tentang putri konglomerat yang meremehkan seorang pria miskin, hanya untuk menyadari bahwa pria itu memiliki harta yang tidak pernah bisa dibeli oleh ayahnya. Ia tidak mencari kekayaan Alisa, ia mencari akses untuk adiknya dan pengakuan untuk harga dirinya. Dan pada akhirnya, ia mendapatkan keduanya ditambah hati Alisa yang tulus. Nilai sejati seseorang tidak terletak pada seberapa banyak uang yang ia miliki atau seberapa mewah gaun yang ia kenakan. Nilai sejati terletak pada integritas, kerja keras, dan kemampuan untuk mengakui kesalahan. Dan cinta yang tulus akan selalu memilih integritas di atas kenyamanan. Kamu hanya sampah masyarakat yang mencari simpati murahan.